Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Kajian akidah kitab Takribul Usul ila Salasatil Usul. Pada halaman 128. Qauluhu yang di bold hitam itu ya. Qauluhu al-aslus salis. Dalam kitab al-usul as-salasa atau salasatul usul kita membahas 3 pokok utama. Yang pertama apa? Ma'rifatul abdi rabbahu. Mengenal siapa? Allah Tuhannya. Yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba bagaimana dia kenal dengan apa? Agamanya. Telah kita bahas ada 3 level dalam beragama ya. Panjang lebar telah kita bahas. Dan yang ketiga, al-aslus salis ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga adalah mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad, wa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Abdil Muttalib ibn Hashim. Nanti akan ditanya di kubur 3 pokok ini, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib, putra dari Hashim. Wa Hashim min Quraisyin. Hashim ini dari bangsa Quraisy, suku Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Suku Quraisy ini dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Dan bangsa Arab ini dari keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Jadi Nabi Muhammad dari Bani Hashim, suku Quraisy, bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail ibn Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Hada huwal aslus salis. Ini adalah landasan yang ketiga. Alladzi yus'alu, yang akan ditanyakan al-insanu anhu, kita semua sebagai manusia nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini fi qabrihi, di dalam kuburan nanti. Walidha, maka dari itu, kana mimma yajibu alal insan, wajib bagi seorang manusia apa? An yata'arrafa ala nabiyhi, kenal dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma huwa wajib. Kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya ada 2. Yang pertama hukumnya wajib, wa minha ma huwa mustahab, yakni yang dihukumi sunnah. Apa itu? Wa qad dzakarul musannifu rahimahullahu taala iddata umurin. Pengarang kitab ini Syekh Muhammad ibn Wahab telah menyebutkan beberapa perkara tadkhulu tahta ma'rifatin nabi, dalam pembahasan ma'rifatun nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amrul awal, perkara yang pertama, nasabuhu wasmuhu, yakni mengenal nasab dan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu an ya'rifal insanu isman nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya adalah yang pertama ini, seorang manusia, kita sebagai seorang manusia tahu siapa nama nabi kita. Kenapa? Fa innahu sayus'alu anhu fi qabrihi, karena akan ditanya di kuburan oleh malaikat mungkar nakir, siapa nabimu? Summa innahu yuqbahu bihi an yajhala isma nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak tahu nama nabinya ini adalah orang yang bodoh, orang yang buruk, ya dimana dia nggak tahu siapa nabinya. Siapa nama nabimu? Siapa ya, di dunia pernah dengar tapi saya lupa, malaikat katanya. Wa huwallazi dallahu 'ala Allah wa lahu sallallahu alaihi wasallam alaina jami'an fadlun kabir. Yakni Nabi Muhammad ini nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW memiliki banyak sekali fadl, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, dan juga jasa-jasa beliau yang luar biasa kepada kita semua umatnya. Wal wajib, maka yang wajib, min ma'rifatil ismi, mengenal namanya. Yang pertama adalah ismul mufrad, nama beliau saja, alaihi salatu wassalam. Namanya siapa? Muhammad. Katanya. Wa amma baqiyatul ismi wasmi abaihi, adapun nama lengkap beliau, ya, nama bapaknya, nama kakeknya, nama sampai terus itu, ini hukumnya sunnah untuk diketahui atau dihafalkan. Yang wajib adalah nama sendirinya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hafal Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Abi Manaf ibn Hashim ibn sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ini hukumnya sunnah. Panjang itu. Wa'lam annallaha qad ja'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalan nasi nasaban. Kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan beliau sebagai nabi yang paling afdal nasabnya. Nasabnya paling bagus. Nabi Muhammad ini diantara nabi-nabi yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Allah Ta'ala telah memilih suku Kinana dari putra-putra Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah telah memilih suku Quraisy dari kalangan Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah telah memilih suku Quraisy dari kalangan Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku, yakni Nabi Muhammad, dari anak keturunan Hashim. Fahuwa Quraisyun Hashimiyun Arabiyun alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Quraisy, Hashimi, Arabi. Dan Quraisy ini suku terbaik di antara suku-suku Arab. Di Indonesia kan ada suku Jawa, suku Tolaki, suku Bugis, suku Sunda, suku Minang, suku Batak, suku Dayak, banyak sekali. Begitu juga di Arab, banyak sekali suku-suku, afdaluhum Quraisy. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Fainkil fama samratu dzalik. Ketika dikatakan, kemudian kenapa kok Nabi Muhammad itu nasabnya bagus, ya? Apa sih hikmah, buah dari hikmah Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad itu dilahirkan dari keturunan nasab yang wow, dari keturunan nasab yang mulia? Al-jawab,
mansabur risalah mansabun syariful qadar. Karena kedudukan sebagai rasul, sebagai nabi, ini adalah kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat mulia. Fala yaliku illa birajulin syarifil qadar. Maka kurang pas, tidak cocok kalau yang menduduki posisi nabi dan rasul ini kemudian dari kalangan keturunan yang biasa-biasa saja. Cocoknya adalah ia dari nasab yang syariful qadar, nasab yang mulia, yang kedudukannya terpandang mulia, bagus di kalangan masyarakat, di mata manusia tentunya juga. Selain di sisi Allah Ta'ala. Wa qad kanatil Arab alladzina ursila ilaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yufakhiruna bil ahsab. Dan juga pada masa itu di mana Nabi SAW diutus ke bangsa Arab, orang-orang Arab itu mereka berbangga-bangga dengan hasab mereka. Mereka membanggakan dengan nasab keturunan mereka. Falikai la yakuna fi nasabi sallallahu alaihi wasallam wasilatun lahum lita'ni fihi. Maka Allah Ta'ala pilih Nabi dari nasab yang paling mulia. Karena apa? Di antaranya ini sebagai wasilah agar jangan sampai Nabi diejek-ejek oleh sukunya, oleh masyarakatnya. Waraddu da'wati, jangan sampai dakwanya juga ditentang, ditolak, wal i'radi anhu, dan berpaling dari dakwah Nabi. Ikhtarahullah min nasabin syarifin indahu. Maka Allah Ta'ala memilih Nabi dan Rasul yang diutus ke bangsa Arab ini adalah sosok yang lahir dari keturunan yang mulia di antara mereka, dari nasab yang paling baik di kalangan mereka. Wa huwa min sulalati abil anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini anak turun dari keturunan bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa illa fa fil islami la farqa baina syarifi nasabin wa wadi'ihi. Namun dalam Islam itu kemudian tidak dinilai seseorang itu dari anak keturunan siapa. Apakah kemudian yang masuk surga atau yang dapat privilege lebih itu adalah orang-orang yang dari keturunan mulia, keturunan bangsawan, atau keturunan darah biru? Tidak. Fattamayuzu huwa bittaqwa la ghair. Karena yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Mau darahnya biru, mau keturunan ningrat, kalau tidak ada takwa kepada Allah, dia tidak bernilai, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaisatil ansab sababan littafakhuri. Karena nasab juga bukan dijadikan wasilah untuk saling berbangga-bangga. Wala wasila lil mazzi wa ta'ni, dan juga nasab jangan jadikan sarana untuk mengejek dan menghina orang. Apa itu keturunannya orang gak benar? Bisa jadi keturunannya benar, ya kan? Walidha fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana asyrafun nasi nasaban. Fama tafakhara wala tarfa'a ala qaumihi bal kana aktsarun nasi tawadu'an. Maka dari itu Nabi SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kalangan manusia. Akan tetapi beliau tidak berbangga-bangga, tidak meninggikan di atas kaumnya, akan tetapi beliau memiliki sifat yang luar biasa tawadu di kalangan para manusia.
Jamaah sekalian azan Allah wa iyyakunna jami'an. Qauluhu walahu minal umri salasun wa sittuna sanah minha arba'una qablan nubuwah. Nabi SAW beliau Allah karuniakan usia 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwah, 40 tahun sebelumnya beliau belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Wa salasa wa isyruna fin nubuwah, 23 tahun setelahnya beliau mendapatkan mandat sebagai nabi dan juga rasul. Sehingga total usia beliau 40 ditambah 23 sama dengan 63 tahun. Al-amru tsani, perkara yang kedua, mimma yadkhulu fi ma'rifatin nabi, yang masuk pada ma'rifatun nabi, diantaranya adalah ma'rifatu sinnihi, mengetahui berapa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asya sallallahu alaihi wasallam salasan wa sittina sana. Jangan sampai kita tahu biografinya Roma Irama, kapan dilahirkan, apa sepak terjangnya, tapi kita tidak tahu biografi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus tahu ini adalah sakofah Islamiyah yang harus kita mengetahuinya. Yang belum tahu baca-baca. Ya, boleh baca buku, boleh sharing di Google, ya, boleh. Untuk kita mempelajari siapa sih Nabi itu. Semakin kita belajar, semakin kita cinta dan menjadi semangat pemantik kepada kita untuk menjalankan ajaran-ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti follow manhaj dan juga ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asya sallallahu alaihi wasallam salasan wa sittina sanah. Nabi hidup selama 63 tahun. Wa kanat sinnun Nabi sallallahu alaihi wasallam indama arsalahullah arba'una sanah. Ketika Allah mengutus Nabi menjadi Nabi dan Rasul, usia beliau 40 tahun, wa huwa al-asyaddu, yakni usia 40 tahun ini adalah usia matang, al-asyad, ya. Dan saya juga tahun ini insya Allah masuk bulughul asyad, insya Allah. Jadi sudah tua ya. Jadi usia 40 tahun itu usia matang-matangnya. Maka kalau sudah mau menginjak atau usia 40 tahun masih kekanak-kanaan, masih amalannya jauh, nanti tunggu saya tua baru taubat. Nah, ini rugi. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni, yang kita baca tadi. Jadi sudah menginjak usia 40 itu banyak-banyak syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Kata Ummu Amadah, saya sudah lolos 40 tahun Ustazah. Ya. Jadi sampai kemudian namanya balagha asyuddah, bulughul asyud, ya. Usia yang matang-matangnya Allah Ta'ala berikan kepada beliau mandat risalah kenabian. Wa makasa ala dhalika hatta tuwfiya wa umruhu salasa wa sittuna sana. Sampai kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Fakana salasan wa isyrina sana nabiyan wa rasulan. Jadi 23 tahun lamanya beliau berprofesi sebagai nabi dan juga rasul. Qauluhu nubbi abi iqra wa ursila bil muddatsir
wa baladuhu Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu berupa Iqra dan diutus untuk berdakwah menyampaikan dengan surat Al-Muddatsir. Kotanya, negaranya adalah Makkah. Al-amru salis, perkara yang ketiga. Anta'rifa bi ayyi syai'in ursilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus dengan apa? Wa bi ayyi syai'in nubi, beliau diwahyukan dengan apa? Wa qad qala al-musannifu, pengarang kitab ini menuliskan nubbi abi Iqra, Nabi diutus, diberikan mandat untuk menjadi nabi dengan satu amandemen, yakni Iqra. Annahu sara nabiyan, yakni beliau diangkat menjadi nabi hinama anzalallahu alaihi sadra surati Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi ketika permulaan diturunkan kepada beliau surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana fi qissatin syahiratin, dalam sebuah kisah yang sangat fenomenal, sabatat fis sahih, dalam hadis sahih, min hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Pertama diturunkan, permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu adalah pertamanya ditandai dengan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Jadi para nabi itu mimpinya bukan bunga tidur, tapi fakta, kenyataan. Mimpinya itu adalah as-sadiq, benar adanya. Mimpinya para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Beliau melihat dalam mimpi itu cahaya yang sangat terang seperti permulaan terangnya waktu subuh, dari gelap menuju terang. Tsumma habbaba ilaihil khala. Nah, setelah itu kemudian beliau lebih memilih untuk banyak menyendiri, mengasingkan diri. Fakana yakhlu bi ghari Hira'in yatahannasu fihi. Beliau menyendiri di mana? Di gua Hira, untuk beliau mengasingkan diri, menyendiri. Wa huwa ta'abbud, fokus beribadah. Ya, beliau fokus beribadah. Al-layali zawatil adat, bermalam-malam beliau menyendiri di gua Hira qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik, sebelum akhirnya kemudian beliau kembali ke istri beliau Ibunda Khadijah dan mengambil perbekalan. Summa yarji ila Khadijah, kemudian beliau pulang kepada istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, fayatazawwaj limisliha, bawa bekal kembali lagi. Hatta faja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, sampai datanglah sebuah kebenaran ketika beliau menyendiri di gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat, faqala Iqra, yang mengatakan, wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Qal ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, nggak bisa baca tulis. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahdu, kemudian dipeluk oleh malaikat sampai kemudian
tenang kembali Nabi Muhammad, saking beratnya menerima wahyu. Faqala Iqra, kemudian sudah mulai tenang sama malaikat, diulang lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Qultu ma ana biqari, Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa baca tulis. Qala fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahdu, kemudian dipeluk lagi sama malaikat, ditenangkan. Tsumma arsalani, diurai lagi pelukannya, faqala Iqra, bacalah wahai Muhammad. Fakultu ma ana biqari, Nabi menjawab lagi, saya tidak bisa baca tulis. Fa akhadani faghattani salisa hatta balagha minnil jahdu, kemudian dipeluk lagi sampai beliau tenang. Summa arsalani, dilepaskan lagi pelukan malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahu akbar. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjifu bawadiru. Nabi kemudian kembali ke rumah beliau, ke istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dengan gemetar bercucuran keringat beliau, hatta dakhala ala Khadijah faqala zammiluni, sampai kemudian beliau masuk ke kamar, menemui istrinya dan mengatakan, selimuti aku, saking gerges panas dingin, bercucuran keringat, saking agungnya wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-rawh. Maka kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu taala menyelimuti beliau, memeluk beliau, sampai perlahan-lahan berangsur hilanglah ketakutan yang beliau rasakan. Wa ursila bil muddatsir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di usia 40 diberikan mandat amandemen kenabian, kemudian dengan mandat Iqra surat Al-Alaq, selanjutnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah, menyampaikan risalah dakwanya dengan surat Al-Muddatsir. Diturunkan ai annahu umira bit tablighi wal indari linnas. Ditandai dengan turunnya surat Al-Muddatsir, Nabi diperintahkan Allah untuk tabligh, menyampaikan. Tadinya masih Nabi belum berkewajiban untuk menyampaikan. Menjadi Rasul dengan surat Al-Muddatsir wajib untuk tabligh, menyampaikan basyira wa nadhira kepada seluruh manusia. Hinama anzalallahu alaihi surat Al-Muddatsir, ketika Allah turunkan kepada beliau surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wa kana bainahuma fatra laisat bitawilah. Di antara turunnya Al-Alaq dengan Al-Muddatsir ini jaraknya tidak terlalu lama. Wa qad umira hina ma nazalat alaihi bil muddatsir bit tabligh lid-din. Nah, ketika Allah Ta'ala turunkan surat Al-Muddatsir kepada Rasulullah SAW ini, maka konsekuensinya beliau wajib mengajarkan, menyampaikan dakwah agama tauhid ini kepada seluruh manusia. Walihadhir risalah allati arsalahullahu biha, dan dengan risalah inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassawabu min aqwali ahlil ilmi, statement atau pendapat yang benar di kalangan ahlul ilmi,
Au anna awwala ma nazala minal Qur'an, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni surat Al-Alaq. Walaisal muddatsir, bukan surat Al-Muddatsir, khilafan liman qala annahul muddatsir. Ini adalah sebagai jawaban bagi pendapat yang mengatakan bahwasannya wahyu yang pertama diturunkan adalah surat Al-Muddatsir. Wa qad warada fi sahih Muslim. Hadis dalam sahih Muslim, qala Abu Salma li Jabir radhiyallahu anhu. Abu Salma mengatakan kepada Jabir radhiyallahu anhu, ayyul Qur'ani nazala awal. Ayat Al-Qur'an yang manakah yang pertama diturunkan? Qala ya ayyuhal muddatsir. Beliau mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Qala faqultu, kemudian beliau berkata, au Iqra, atau surat Al-Alaq. Qal ukhbiruka ma akhbaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kepadamu apa yang telah dikabarkan oleh Nabi kepadaku. Tsumma dzakara lahu anna Allah azza wa jalla unzila alayya ayyuhal muddatsir. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya Allah taala menurunkan kepada beliau surat Al-Muddatsir. Ini dalam hadis Muslim. Walakin hadza yujabu anhu, akan tetapi hadis ini dijawab dengan bi an yuqal anna nuzula suratil muddatsir kana huwa awwalu ma umira bihi minat tabligh wal indar. Yakni jawabannya adalah bahwasannya surat Al-Muddatsir ini memang diturunkan pertama, tapi pertama maksudnya di sini adalah perintah pertama untuk menyampaikan basyira wa nadhira kepada seluruh manusia. Jadi bukan surat Al-Muddatsir yang pertama diturunkan. Hadisnya berbunyi begitu, hadis sahih. Tapi maksudnya adalah yang pertama diturunkan dalam perintah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Maksudnya bukan surat pertama yang diturunkan, ya. Sehingga itu kita mendapati dua dalil, seakan-akan secara zahir dalil ini bertentangan. Itu namanya ta'arudul adillah, bertentangan antara dua dalil atau lebih. Dari segi zahirnya bertentangan. Loh, ini dalam hadis sahih pertama yang turun surat Iqra. Dalam hadis Muslim sahih juga pertama yang turun surat Al-Muddatsir, kata Nabi. Dua-duanya sahih hadisnya. Maka caranya bagaimana jika terdapat dua ta'arud secara dohir? Secara dohirnya saja bertentangan, tapi secara hakikat tidak bertentangan. Karena hakikatnya tidak ada dalil yang bertentangan. Namun melihat kasat mata saja seakan-akan bertentangan. Tapi dalam ilmu hadis, jika ada dua hadis atau lebih yang secara zahir saja bertentangan, maka ada tiga cara yang dilakukan. Yang pertama adalah al-jam'u wat taufiq, hadis tersebut dikompromikan. Yang kedua adalah an-nasakh, kemudian yang ketiga at-tarjih. Salah satu di antara kedua dalil ada yang dihapus, dan yang ketiga at-tarjih, yakni diambil pendapat yang unggul. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Kok kayaknya secara dohir dua dalil bertentangan? Itu sebabnya apa? Adalah tafsir atau interpretasi yang berbeda-beda di antara para ulama. Sehingga namanya pertentangan itu adalah, atau khilafiyah, perbedaannya adalah sudah menjadi sunnatullah, hukum alam. Sehingga bagaimana kita bijak melihat perbedaan. Jadi ini maksudnya adalah surat Al-Muddatsir itu diturunkan pertama dalam rangka apa? Perintah untuk menyampaikan atau tabligh basyira wa nadhira. Wa kana nuzuliya ayyuhal muddatsir ba'dama tawaqqafal wahyu fatrah binuzuli Iqra. Jadi surat Al-Muddatsir ini Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, Allah Ta'ala turunkan setelah wahyu pertama turun, yakni surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian gak lama sekali, tapi ada namanya fatrah, vakum. Nabi belum diberikan wahyu lagi.
Kemudian setelahnya diturunkan surat Al-Muddatsir sebagai amandemen pertama, amandemen perintah pertama untuk kemudian Nabi menyampaikan dakwanya kepada seluruh alam di muka bumi ini. Demikian kita cukupkan sekian saja. Pekan selanjutnya kita akan bahas wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka sesi pertanyaan jika ada yang bertanya baik terkait tafsir maupun akidah atau beberapa hukum yang kita inikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Demikian silakan Ummu Amanda. Iya. Apa? Al-Baqarah 127. Saya buka dulu ya. Baca Ummu Amanda. Muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Ya, apa lagi pertanyaannya? Iya, betul. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada doa-doa, ayat doa-doa. Saya waktu kuliah di Libya semester 6 bahas atau skripsi yang saya tulis adalah tentang doa-doa maksur. Doa-doa maksur itu apa? Doa yang berasal dari sumbernya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Itu kalau dikumpulkan di Al-Quran apa saja ayat-ayat doa al-adiyah al-maksurah, ya ini bisa dibaca. Di antaranya ini yang dibaca Muhammadah, yang tadi kita baca sebelumnya sudah kita bahas juga doa apa Nabi Sulaiman juga. Apa? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin, yang itu loh. Fatiris samawati wal ard, yang itu loh. Kok saya jadi lupa. Ya, yang kita hafal sama-sama waktu itu. Ya, jadi biasanya diawali dengan Rabbana atau Rabbi. Rabbi auzi'ni, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Ini doa agar diberikan keturunan dan diberikan jodoh. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini tadi yang Rabbana surif anna adzab jahannam, agar dijauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan banyak sekali. Jadi kalau kuliah di Libya ataupun di Madinah mungkin juga sama, itu menulis skripsinya 3 kali. Semester 4, 6, dan 8. Jadi saya waktu semester 4 itu menulisnya tentang usul fikih. Kemudian semester 6 itu tentang doa. Pembimbing saya adalah Dr. Muslih Abdul Karim, pakar tafsir Indonesia, Ustadz Dr. Muslih. Kemudian yang terakhir semester 8 bahas saya tentang usul fikih lagi, pembimbingnya dosen dari Mesir. Yang semester 4 itu pembimbingnya dosen dari Saudi. Jadi 3 kali kita menulis. S1 di Timur Tengah itu 3 kali kita menulis. Jadi kalau di Indonesia terakhir ya 1 kali. Ya, alhamdulillah. Tapi ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 binatang ya. 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 Sehari-hari kita setiap hari. Iya. Kemudian apa ya? Yang bagaimana bersikap kita terhadap binatang juga beberapa nih. Iya. Iya, jadi ke makanan apa gitu ya. Iya. Jadi di antara hewan yang dilarang untuk dibunuh, di antaranya adalah semut ya.
Dan memang dalam kehidupan ini ada gula, ada semut. Baik itu secara hakiki ataupun majas peribahasa ya. Kalau kita banyak uang, banyak yang kumpul, datang. Kalau nggak ada uang, yang nggak ada gula, yang nggak ada semut. Ya, itu secara majas. Secara hakiki juga kalau di rumah banyak makanan juga semut akan datang ya. Untuk dia mencari maisha, mencari kehidupannya. Jadi memang sebaiknya ya sesuai sabda Nabi jangan kita bunuh. Bisa kalau misalnya kita sapu atau apa itu kan nggak sampai membunuh ya, tapi menyingkirkan saja. Menyingkirkan. Adapun sampai kemudian nanti sampai mati ya sebaiknya jangan sengaja membunuh. Itu kecuali ya memang apa namanya darurat sekali sudah bersarang yang harus ya merusak ya. Jadi memang sebaiknya ya memang kita hindari dan itu mengapa begitu ya ini menjadi ujian bagi kita. Ya, jawabannya itu ujian. Kenapa seperti itu yang menjadi ujian bagi kita ya. Kadang kita nggak niat membunuh, dia gigit di kulit kita nggak, kita mau mengkibas sampai ternyata sampai ini ya sampai mati, tapi kita tidak niat untuk membunuhnya. Wallahu taala ala wa ahkam. Ada lagi pertanyaan? Iya silakan. Saya jadi suka berpikir bagaimana caranya mereka bisa mengambil satu dari hadis mereka kan maksudnya orang Indonesia yang memang dari keturunannya di Indonesia begitu. Iya. Jadi ini juga perkara hasasi atau agak sensitif ya. Terkadang juga ada yang namanya pemalsuan identitas ya segala macam. Wallahu taala a'lam. Ya memang kita kan kalau bersolawat kan bersolawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi ajmain, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, dan kepada seluruh pengikutnya yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ya kita kan mendoakan terus dengan solawat itu ya. Artinya ya memang keturunan Nabi adalah keturunan yang mulia. Namun kalau kita telah juga analisis ya, apa namanya, putra Nabi itu semuanya meninggal dalam kondisi masih kecil, ya kan? Semuanya meninggal. Dan keturunan Nabi itu hanya dari jalur yang sampai sekarang ini ya, kalau tidak salah itu kan dari Fatimah radhiyallahu taala anha, artinya itu kan dari anak perempuan. Makanya bahasa Arab cucu dari anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda. Kalau dari anak laki-laki itu bahasa Arabnya hafidun, kalau dari anak perempuan namanya sibtun, cucu dari anak perempuan. Makanya Hasan sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada hikmah di balik itu, ya. Jadi kan kalau nasab itu kan dari jalur apa namanya laki-laki ya itu artinya min sulalatin Nabi, keturunan Nabi dari jalur ya ibu ya kan ya, dan itu dari keturunan Hasan Husain ya. Adapun bagaimana faktanya di Indonesia, apa memang benar itu adalah karena ada istilahnya itu ada dua keturunan Nabi itu dari jalur apa itu namanya Ashraf Syarif, akan ada Syarif Syarifah, ada satunya Habib. Itu beda jalur itu. Itu ada namanya Ashraf ya. Itu makanya lakop atau julukannya ada yang Syarifah ya kan, ada yang Syarif, ada yang kemudian Habib ya. Syarif artinya mulia, tapi istilah yang digunakan untuk keturunan Nabi dari jalur yang mana gitu saya lupa. Jadi ada jalur ini itu Syarif, jalur ini Habib gitu loh. Jalur kan banyak, jalur cucunya dari jalur yang mana ini? Apakah Hasan atau Husain atau yang mana gitu loh. Itu ada ya, kalau di Indonesia diistilahkan Habib itu. Tapi sebenarnya ada dua jalur, Ashraf itu dengan Sayyid, Sayyid dengan Ashraf. Ya, keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun kebenarannya yang sekarang ini lagi viral untuk atau fin nasab, disangsikan kenasabannya apakah benar, wallahu taala alam. Banyak terjadi perdebatan dan juga apa namanya
saling mengolok, saling mengejek, saling membanggakan. Wallahu taala alam, intinya kita tafakur bittaqwa. Kita tamayuz bittaqwa, yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'la wa ahkam. Ada lagi pertanyaan? Nah, silakan Ummu Hanifah. Sebelum zuhur. Oh ya, oke. Oh iya, baik. Ya, pertanyaan yang pertama adalah mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah duhur itu bisa boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh 4. Jadi kalau mau sholat sunnah rawatibnya 2 saja enggak apa-apa, mau 4 enggak apa-apa. Nah, apakah 2 salam atau 4? Ya ini juga bisa dua-duanya. Bisa langsung 4, bisa 2 salam kemudian 2 salam. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua mengenai sholat tahajud. Ketika qiyamul lail ya sama suami, apakah saya sholat sendiri-sendiri atau berjamaah? Berjamaah boleh, sholat sendiri boleh, karena qiyamul lail ini sifatnya lebih kepada apa namanya, Rasulullah itu kan perpanjang qiyamul lailnya. Kalau ketika beliau ngimami sholat fardu, itu beliau tidak memperpanjang karena beliau khawatir di belakangnya ada makmum yang orang ibu menyusui, anaknya nangis, ada orang yang harus masuk shift kerja lagi, ada yang orang tua sudah nggak bisa berdiri lama. Tapi ketika tahajud, qiyamul lail beliau panjangkan bacaannya, panjang sekali. Maka dikhawatirkan kalau misalnya berjamaah antara suami istri nanti habis itu berdebat, kita imamin lama sekali, saya sudah kebelet pipis. Jadi tergantung kondisi sajalah, kondisional. Kalau sama berlama-lama, saya mau sholat sendiri deh. Suamiku ngimaminnya cepat, bacanya pendek-pendek misalnya. Tak puas saya, itu. Tak apa-apa sholat sendiri. Kalau misalnya mau jamaah juga tidak mengapa. Wallahu taala ala wa ahkam. Kembali ke kondisional kita mau apa. Karena di situ kalau sholat tahajud, sholat sunnah qiyamul lail khususnya kita bebas mau perpanjang. Beda dengan ketika sholat fardu kita menjadi imam harus memperhatikan rakyat atau makmum di belakang kita. Wallahu taala a'la wa ahkam. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan, sebentar lagi masuk duhur. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.